Dibawa ke pinggir pantai, dibawa ke pulau, dibonceng, bonceng, gembung masuk angin. Yang gembung laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Masih mau kalian pacaran? Bodoh. Kalau masih ada perempuan mau pacaran, bodoh, bin goblok, bin tolol. Laki-laki ini tidak merasakan apa-apa. Mereka cuma modal flash disk saja. Saya Abdul Somad, kasar keras begini bukan karena benci, karena sayang sama kalian. Kalian adalah adik-adikku, kalian adalah keponakanku, kalian adalah anak perempuanku, walaupun aku tak punya anak perempuan. Saya mau menjaga harkat martabat perempuan. Hai playboy cak tupai, pantang nampak pokok kelapa. Asal ada pokok kelapa, hinggap, habis pokok kelapa berlubang semua. Hai playboy cap gayung, pantang menengok bak, langsung habis cedok sana, cedok sini. Ingat, kau akan punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan. Jaga harkat martabat. Yang pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Taman riwayat play. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadi ya orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82021666661, Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Adik-adik mahasiswa Politeknik Bengkalis, apa kabarnya? Sehat? Yang ditanya adik-adik apa-apa menjawab yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten yang hari ini mewakili Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis. Kalau Tuhan pergi ke Meranti, jangan lupa membawa peniti. Selalu mewakili Bupati, lama-lama bisa jadi bupati. Diaminkan orang ini pula. Iya. Hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Ketua Lembaga Adat Melayu, senafas antara agama dengan Melayu. Melayu kalau hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Orang Melayu ketika dia bersyahadat masuk Islam, maka adat istiadat tidak dia tinggalkan. Sejalan. Makanya saya pagi menjelang siang di Politeknik Bengkalis ini, peci saya diganti dengan tajam. Apa maknanya ini? Ini bukan sembarang tajam. Lupa pula pantun ini. Di mana bumi dipijak,
di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanja, di situ perempuan bertudung. Itu maknanya. Itu maka saya hari ini dipakaikan tanja, karena di Politeknik Bengkalis tak ada perempuan yang tak bertudung. Entah hari ini aja, wallahualam. Saya sudah bolak-balik ke Bengkalis ini, tapi baru inilah diundang ke Politeknik. Kenapa lah Ustaz tak mau datang kemari? Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Bukan Ustaz Somad tak mau datang, tapi memang belum diundang. Akhirnya barulah saya paham, kenapa saya baru datang hari ini. Rupanya menunggu momen ulang tahun yang ke-22. Itu tak ada dikasih tahu, saya aja menduga-duga. Yang sama-sama kita hormati direktur, para dosen, ketua jurusan, Civitas Akademika, Politeknik Bengkalis. Di Provinsi Riau ini ada 3 politeknik, tapi satu-satunya yang negeri hanya Politeknik Bengkalis. Berapa jumlah mahasiswanya? 3.800 orang mahasiswa dari seluruh Indonesia ada di sini. Dari mana Ustaz tahu? Saya tanya-tanya dulu Pak Direktur. Itulah, nanti jangan suuzon. Apalah agaknya yang dibisik-bisikkan Ustaz. Saya mau mencari bahan. Anak kamu kuliah di mana? Anak saya di UIN Pak Ustaz. Jurusan apa? Jurusan Hukum Islam. Masuk surga. Anak kamu kuliah di mana? Di STAIN Pak Ustaz, Sekolah Tinggi Agama Islam. Jurusan apa? Jurusan tafsir. Masuk surga. Anak kamu kuliah di mana? Anak saya kuliah di IAIN Pak Ustaz, Institut Agama Islam Negeri. Jurusan apa? Belajar di ekonomi syariah. Masuk surga karena belajar agama Islam. Anak kau di mana? Di Politeknik. Masuk neraka. Jadi, tunggu dulu, jangan komplain dulu. Ini kan contoh ini. Jadi manusia ini sekarang berpikir 2. Kalau anak sekolah agama, masuk surga. Kalau sekolah politeknik, tak ada yang bilang gitu kalian. Ini yang begini ini perlu diluruskan. Saya memang hari ini ceramah tausiah di Politeknik, tapi protokolnya pakai bahasa Arab. Tolong adik-adik data survei dari Sabang sampai Papua, perhatikan, sebar mata-mata, di mana politeknik yang pakai bahasa Arab. Hanya di Politeknik Bengkalis. Ini serius apa basa-basi? Serius. Kalian dengar tadi, rasa-rasa di pesantren kita ini sekarang. Makanya kalau ada pondok pesantren, Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Islam Negeri, pembawa acaranya bahasa Indonesia, malu dengan Politeknik Bengkalis. Anak-anak Politeknik Bengkalis, jangankan baca Quran, jangankan musabaqah tilawatil Quran, protokol pembawa acara bahasa Arab. Kalau protokolnya dia bisa bahasa Arab, apalagi bacaan Quran anak Politeknik pasti bisa baca Quran. Kalau tak percaya, tes sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kebahagiaan bagi saya dan kita semua. Bapak Ibu bahagia tidak hari ini? Orang Politeknik Bengkalis ini doanya makbul. Betul? Apa pula betul? Dari mana Ustaz tahu orang Politeknik Bengkalis ini doanya makbul? Pagi tadi hujan. Diberikan Allah karunia mendung, tapi tidak turun hujan. Maka ini atas doa kita semua. Bayangkan kalau hujan lebat, entah macam manalah keadaan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya untuk kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا Muhammad. Suara saya jelas Bapak Ibu? Tak jelas? Dengar aja baik-baik, nanti lama-lama jelas sendiri. Saya memang sudah lama ingin datang ke Politeknik Bengkalis ini. Kenapa Ustaz ingin datang kemari? Ingin mengadukan keluh kesah pikiran saya. Segala kerisauan otak saya, segala kesusahan hati saya, tak bisa saya adukan ke Kementerian Agama. Tak bisa saya laporkan ke Universitas Islam Negeri. Tak bisa saya sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia. Yang bisa menjawab kesusahan hati saya ini hanya bisa dijawab Politeknik Bengkalis, insya Allah. Siap mendengar kesusahan hati saya? Siap mewujudkannya? Janji? Awas kalau tidak. Saya di bawah Ustadz Al-Nob Dinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, ke Ustadz? Bagan Beniau. Dari Pekanbaru ke Duri 2 jam. Dari Duri ke Tasikserai jalan berlumpur hampir 2 jam. Sampai di Tasikserai mobil kami tinggal. Habis itu kaki celana ditarik naik ke atas. Kenapa? Karena masuk ke semak-semak lumpur-lumpur. Sampan tak bisa ditarik ke tepi karena tanah gambut. Nanti itu baling-balingnya tersangkut. Jadi mesti berjalan memikul, membawa beras, membawa makanan. Berjalan sampai ke tengah, udah agak dalam baru bisa. Maka terpikir di kepala saya, bagaimana supaya sampan ini baling-balingnya tidak dibawa, tapi dinaikkan kipas ke atas. Sampan besar, bawah jangan ada baling-baling, nanti tersangkut di gambut. Biar supaya bisa dia mendekat ke bawah, supaya kami tak lagi berjalan menelusuri lanyau, lumpur, kotor, supaya naik ke atas. Jadi macam yang ada di film-film barat itu, kipas angin besar di belakang sampan, sehingga memang itu diciptakan untuk perahu di atas air yang di bawahnya gambut. Yang bisa membuat itu hanya Politeknik Bengkalis. Kira-kira bisa dibuatkan ini? Dari bunyinya macam tak yakin saya dengar. Bisa tak bisa aku sampaikan aja dulu. Kalau bisa diwujudkan tahun ini, maka insya Allah kita akan rayakan ulang tahun Politeknik Bengkalis yang ke-23. Nanti sekaligus pelepasan sampan itu di Bagan Beniau. Setuju? Dananya dari mana? Politeknik Bengkalis di bawah Kementerian Pendidikan. Di bawah Kementerian Pendidikan. Untuk apa duit itu banyak-banyak kalau tidak disalurkan untuk Politeknik Bengkalis dan kemudahan dakwah di masa itu? Jangan tepuk tangan, masih banyak bahan lain. Jadi sembahkan. Nah, sekarang sampannya sudah siap. Kami tak perlu lagi menaikkan kaki celana ke atas. Kami naik dari tepi nanti langsunglah berputar kipas yang besar itu. Sampan kami pun berjalan. Selama ini kami naik sampan lebih 1 jam. Setelah sampan dari Politeknik Bengkalis itu siap nanti, maka insya Allah meluncurlah semua berawal dari mimpi.
Kalau tidak pernah bermimpi, maka kita tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Boleh ditulis di buku diari adik-adik sekalian. Di status medsos pun boleh ditulis. Sampailah di Bagan Benio, tidak bisa kita pakai mesin lampu di Bagan Benio. PLN tak masuk. Mesin lampu, masyarakatnya susah. Tidak mungkin kita bawa dirigen-dirigen solar ke sana. Maka perlu di sana lampu tenaga surya. Dan itu akan dikirim dari Politeknik Bengkalis. Siap? Sudah berapa beban yang kalian timpakan? 2. Nanti pemencetan tombolnya menginap kita di Bagan Benio pas matahari tenggelam. Berikut ini pemetikan tombol listrik oleh, tahu salah saya jadi saksi aja. Keluarga besar Politeknik Bengkalis ulang tahun yang ke-23 bulan Desember tahun 2024 insyaallah. Amin. Dipencetlah. Begitu dipencet rupanya lampunya tak hidup. Insyaallah hidup itu nanti insyaallah. Amin. 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 3. Masyarakat di Bagan Benio kerjanya menjemur ikan asin. Itulah hasil tangkapan dari Sungai Siak, dari danau, dibawa naik ke atas, dijemur. Kalau musim hujan, macam mana mereka mau menjemur ikan? Terpikir saya menung lama. Kalau begitu perlu dibuatkan oven besar untuk mengeringkan dan menyalai ikan. Ikan toman, ikan selais, ikan semua. Kalau diharapkan salai, api tak hidup, maka akan ada oven besar dengan tenaga surya matahari dibuatkan oleh orang Politeknik Bengkalis. Siap? Yang siap aja, hati-hati. Sudah berapa yang ku minta? Sampan baling-balingnya di belakang supaya tak tersangkut. Tenaga surya supaya jangan gelap anak di sana mengaji. Yang ketiga, mesti ada oven besar supaya masyarakat bisa menjual ikannya. Supaya apa? Supaya dia tidak meminta-minta. Ini Ustaz Somad ini datang ke Politeknik. Kami mengundang Ustaz untuk meringankan beban kami. Ini datang bertambah sakit kepala kami Pak Ustaz. Kepala kita ini mesti ditambah beban dakwah. Kalau tidak, dia akan memikirkan yang lain-lain. Memikirkan shopping, memikirkan browsing, memikirkan scroll, memikirkan dosa-dosa. Saya mau orang Politeknik Bengkalis ikut susah hati dengan susah hati saya. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ini kita pikirkan bersama, terwujud sampan, terwujud listrik tenaga surya, terwujud oven besar. Ustaz Somad cuma ceramah aja, udah sampai Ustaz ke Bagan Benio. Kami setahun sekali datang ke Bagan Benio dan kami sudah membangun pesantren. Duit yang sudah kami kucurkan bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat, berapa Ustaz Allah? 1 miliar sudah kami kucurkan ke sana. Mana tepuk tangan kuat? Ini yang perlu tepuk tangan. Kalau kan tadi tak perlu. Dan masih berlanjut. Pertama kami datang, kami menengok, mensurvei. Anak-anak tak bisa sekolah. Hanya ada SD. Anak-anak cuma sekolah SD. Bagaimana kalau dia mau masuk sanawiyah, SMP? Tak bisa. Maka saya katakan Ustaz Alnab, kita mesti buat sekolah. Tahun kedua kami datang, meresmikan asrama. Tahun ketiga nanti kami datang, kami akan meresmikan aula dan meresmikan masjid. Bagi yang mau ikut, alhamdulillah. Yang tak mau ikut, innalillah. Bapak Ibu tak usah ikut, karena ini berat. Nanti di pinggir jalan itu menaikkan ke atas. Sampai ke sana, danaunya macam naik sampan di atas dodol. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Andai terbalik, sampan itu mati kami semua. Tapi berkat doa orang-orang baik, sampai kami ke sana dan anak-anak sudah menghafal Quran. Berapa hafalan Quran anak Bagan Benio sekarang Ustaz Allah?
Yang paling tinggi hafalannya sekarang sudah 7 juz. Kita doakan anak-anak Bagan Benio hafal Quran. Apa itu Ustaz Abdul Somad? Ceramahnya hanya di kantor bupati, ceramahnya hanya diundang pejabat, ceramahnya hanya di kampus-kampus. Kalau ada orang begini, ini pasti tidak mengikuti video Ustaz Somad di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tengoklah video kami masuk hutan keluar hutan. Tengoklah video kami masuk ke pedalaman. Tapi yang mensupport itu siapa? Kami tak pernah datang ke Pemda. Kami tak pernah buat proposal. Kami tak pernah meminta. Tapi Pemda Bengkalis langsung mensupport. Begitu juga dengan Politeknik Bengkalis pagi ini. Tunggu. Dari Pemda Bengkalis 50 juta. Dari Politeknik Bengkalis 40 juta. Itu baru DP-nya. Nanti mereka akan kirim yang lebih besar lagi, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Sekarang kalau ada orang yang berkata, jurusan tafsir masuk surga, jurusan hadis masuk surga, jurusan syariah masuk surga, Politeknik Bengkalis lebih dulu masuk surga. Kenapa begitu? Karena mereka lah yang bisa menyampaikan dakwah, yang membuatkan sampan, yang membuatkan oven, yang membuatkan matahari, walaupun belum ada. Nanti kalau bisa mereka wujudkan yang kusampaikan ini, mereka lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Tapi kalau tak mereka wujudkan, mereka lebih dulu masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mahasiswa Politeknik Bengkalis berpikir tentang PR yang saya sampaikan ini, mahasiswanya tidak akan sempat pacaran. Betul? Datanglah anak lajang, adik, pacaran sama abang ya, kau buatkan aja dulu sampan Ustaz Somad tuh. Kalau kau udah bisa membuatkan sampan Ustaz Somad, baru kau panggil aku. Kalau belum, tai kucing sama kau. Kalau ada nanti anak Politeknik Bengkalis manggil anak, hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun abang hitam, nampaknya berkudis. Maka dia tidak bisa merayu. Kenapa? Karena dia sudah dikasih PR. Kepalanya tak sempat berpikir untuk pacaran. Apalagi LGBT. Tidak ada LGBT di Politeknik Bengkalis. Saya meminta kalau ada dosen, mahasiswa, mahasiswi yang tertangkap LGBT, tolong kasih ke kami, nanti kami bawa ke Bagan Benio, pas sampai di tengah danau itu kami celupkan. Setuju? Setuju kan semua? Tolong sebarkan mata-mata, tolong mintakan ke badan intelijen, sebarkan, kalau ada yang tertangkap, lapor ke kami, saya yang akan membawa. Kalau tadi izinkan orang tuanya, saya akan menjemput. Saya bilang sama bapaknya nih, Pak, daripada kau lama kena azab neraka, bagus kami selamatkan anak kau ini. Tolong Pak Ustadz, jangan celupkan anakku ke dalam danau Bagan Benio Pak Ustadz. Insya Allah tidak akan saya bawa ke Bagan Benio, tapi saya bawa ke suku Talang Mama. Kami setahun sekali masuk ke suku Talang Mama, dan di situ adalah cagar pemeliharaan harimau Sumatera. Ketika kami panggil harimau-harimau yang ada di hutan. Hutan apa namanya Ustaz Allah? Taman Bukit 30, cagar harimau Sumatera. Saya sudah masuk bolak-balik tak terhitung tidak dimakan harimau. Pas ditengok harimau tuh, tahu salah, kasihan kita tulang semua kata dia. Tapi yang homo-homo ini cepat dimakan harimau. Apalagi suka makan harimau. Harimau tuh suka makan sosis. Cobalah tengok di mana-mana. Orang kalau ditangkap harimau, yang pertama kali hilang sosis sama buah melinju, itu dimakan itu. Nah, maka kalau ada LGBT, kasihkan ke kami, nanti kami bawa ke suku Talang Mama, kami serahkan ke harimau-harimau yang kurang makanan di sana.
Macam mana Ustaz Alnaf? Bisa kita bawa? Bisa. Bisa kata Ustaz Alnaf. Untuk bagan benio ada 3 yang saya minta buatkan. Pertama, sampan kipasnya di atas. Yang kedua, tenaga surya. Yang ketiga, oven besar untuk mengeringkan ikan. Untuk yang talang mama, masih bisa saya tambah beban ini? Bisa. Untuk yang talang mama, di sana kalau berwuduk tengah malam mesti turun ke bawah. Rumah di atas, rakit di bawah. Jam 2 malam mau buang air kecil ke bawah. Berpikir saya, bagaimana supaya air ini naik ke atas? Kalau dibebankan beli solar, mahal, tak terbeli orang kampung. Maka perlu teknologi menarik air dari bawah ke atas. Apakah pakai kincir, apakah memanfaatkan air terjun. Dan yang bisa membuatkan mesin air itu adalah Politeknik Bengkalis. Sudah berapa beban yang ku kasih? 4. Siap? Ini makin panjang, makin banyak beban kalian ini. Selama di sana, saya lihat masyarakatnya itu tidak bisa keluar. Karena jalannya jauh. Kami naik sampan, dari Pekanbaru naik mobil 7 jam. Sampai ke Bali. Bali Las. Kabupaten Indragiri Hulu. Sampai di Bali Las, masuk lagi ke dalam. Kami tinggalkan mobil di, apa namanya Ustaz Allah? Di Lemang nama tempatnya. Tinggalkan mobil di situ, naik sampan lagi ke dalam. Berangkatlah kami pagi jam 9, sampai di dalam sholat asar. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam barulah sampai ke dalam. Jadi saya minta Bapak Direktur Politeknik, adik-adik dari Politeknik Bengkalis, jangan lagi KKN sebulan di desa ini. Main-main poli, pacaran. Saya tidak mau itu. Tolong anak-anak adik-adik saya ini kirimkan ke Bagan Benio 2 semester. Setuju? Kirimkan ke Talang Mama 2 semester. Nanti saya yang mengantar mereka. Kalau masih hidup kita jemput. Apa ini KKN? Sebulan main-main poli, jalan-jalan, pacaran. Tak ada guna. Bergitar-gitar, menyanyi-nyanyi, tempelkan stiker KKN. Kalau mau serius, masuk sama kami. 2 semester. Janganlah 2 semester Pak Ustaz. Oke, 1 semester pun jadilah. Kalau kita mau betul-betul serius. Karena judulnya bukan main-main. Peran pendidik dan ulama dalam membangun sumber daya manusia. Bengkalis memang tidak ada minyak di Pulau Bengkalis. Yang ada minyaknya di Mandau. Yang ada minyak di Duri. Tapi jangan lupa, minyak bisa kering. Batu bara bisa habis. Semua sumber daya alam hilang. Pulau Bengkalis tidak mengandalkan sumber daya alam. Tapi sumber daya manusia semuanya ada di Pulau Bengkalis. Politeknik Bengkalis di Pulau Bengkalis. Sekolah Tinggi Agama Islam yang tidak lama lagi akan menjadi IAIN ada di Pulau Bengkalis. Silakan kalian punya minyak, silakan kalian punya batu bara, silakan kalian punya gas. Gas akan kering, minyak akan habis, batu bara akan habis. Sumber daya manusia tidak akan habis sampai hari kiamat insyaAllah. Amin ya Rabbal. Ustadz, selain Bagan Benio kemana lagi? Talang Mama. Selain Talang Mama kemana lagi? Ada kami masuk lagi namanya ke Batu Tilam. Berangkat kami dari Pekanbaru jam 10 sampai di Batu Tilam jam 2 malam. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Jam 2 malam baru sampai kami di Batu Tilam. Pegunungan, jalannya tanah liat, hujan lebat. Mobil yang kami bawa tidak bergerak. Mesti disangkutkan pakai tali besi ke pokok kayu baru naik. Di saat jam 2 malam itulah saya terpikir,
Bagaimana kalau dibuat mobil yang besar, bannya tajam, bisa lewat macam traktor, sehingga tak perlu pakai tali besi, mau hujan lebat, mau macam dodol, mau tanah liat, bisa kami sampai ke Batu Tilam. Mobil itu hanya bisa dibuat oleh Politeknik Bengkalis. Ini nampaknya kalau begini, tak usah kita undang Ustaz Somad ini lagi. Makin bertambah beban pikiran kita. Kalau saya mati, ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sudah sampai kau ke Bagan Benio? Sudah. Sudah sampai ke Batu Tilam? Sudah. Sudah sampai kau ke Talang Mama? Sudah. Siapa yang menolongmu? Yang menolongku adalah orang Politeknik Bengkalis. Bisa aku menjawab. Tapi kalau mereka tak wujudkan, sudah aku sampaikan. Tapi tak ada mereka buat, ya Allah. Sudah aku sampaikan, ya Allah. Wahai para malaikat-malaikat, kalian menjadi saksi hari ini. Di ulang tahun Politeknik Bengkalis yang ke-22. Sudah aku minta mobil yang bannya tajam-tajam. Sudah aku minta mesin menaikkan air. Sudah aku minta segala kesulitan, kesusahan dakwahku. Sudah aku sampaikan. Walaupun tak terwujud sekarang, insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun kita cicil bersama. Ini saya bilang cicil karena saya tengok wajah orang yang udah mulai stres. Udah mulai suntuk orang ini udah. Jangan suntuk. Walaupun saya mati tak terwujud juga, insya Allah di masa akan datang satu-satu kita buatkan. Itulah yang akan menjadi amal jariah insya Allah. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus. Illa min salatin, tapi ada 3 yang mengalir. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun, anak soleh. Susah mewujudkan anak soleh sekarang. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu dakwah. Ada orang lupa. Ilmu yang mengalir sampai hari kiamat. Ilmu Politeknik Bengkalis karena memudahkan urusan dakwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Menengok orang ini terdiam, saya pula yang ragu. Betul tidak yang aku sampaikan ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak ustadz-ustadz hanya ceramah di masjid. Ceramah di masjid, orang sudah ke masjid. Ceramah di pesantren, orang sudah baik. Siapa yang masuk ke hutan? Siapa yang masuk ke Batu Tilam? Siapa yang masuk ke Talang Mama? Siapa yang masuk ke Bagan Benio? Kami masuk dengan segala keterbatasan kami. Tapi insya Allah di masa akan datang beban kami ringan setelah kami pulang dari Politeknik Bengkalis. Nampaknya setelah pulang dari Politeknik Bengkalis ini, kuserahkan padamu ya Allah. Mau mati-matilah. Karena akan dilanjutkan oleh adik-adik kami dari mahasiswa-mahasiswi. Politeknik ini ada mahasiswinya Pak Direktur. Ada mahasiswi. Kalian pun kubawa juga nanti masuk ke hutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dakwah di perkotaan sekarang luar biasa. Banyak pengajian-pengajian. Ustadz-ustadz dari Jakarta datang. Tapi di pedalaman, narkoba. Jangan lupa, Bengkalis, Pulau Rupat, itu adalah pelabuhan pertama dari laut. Pelabuhan-pelabuhan tikus. Jumlah polisi di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penjahatnya. Maka kalau pesisir ini kita jaga dengan baik, Bengkalis, Rupat, maka insya Allah selamatlah ini, selamatlah Riau, selamatlah Bumi Lancang Kuning, selamatlah NKRI insya Allah. Siap jaga NKRI dari narkoba? Siap jaga Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dari narkotika? Takbir! Kenapa kuat kali takbir Ustadz nih? Belum makan. Makan pagi udah, makan siang. Kabarnya nanti ada acara. Habis acara, insya Allah akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin,
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya biasanya berselawat itu kalau saya tengok ada drone di atas. Tadi saya tengok macam drone, rupanya layang-layang. Politeknik dia tidak mengeluarkan drone. Drone-nya drone mata hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang hari ini datang, anak lajang, anak gadisnya ada di Politeknik, bangga tak? Jangankan Bapak Ibu, saya yang tak ada anak saya di sini, tapi saya bisa menyampaikan tausiah di sini. Saya amat sangat bangga. Kenapa Ustaz bangga? Karena ilmunya tidak ngawang-ngawang. Ilmunya bisa dilihat nyata dengan mata kepala. Ini mesin pemanas ikan. Ini bot yang baling-balingnya. Nih. Ini mobil yang bisa lewat di lumpur. Nih, dia nyata. Dia tidak ngawang-ngawang. Nampak di pelupuk mata. Untuk program awal, miniaturnya aja dulu. Nah, macam tadi kan ada gambar miniatur. Berikut ini penyerahan gambar miniatur Politeknik. Jadi setelah saya pulang, sebulan 2 bulan ini, kalian buatkan aja dulu miniaturnya. Habis itu kalian foto, kirim ke saya. Untuk mengobati hati saya jadilah. Ustaz Somad, sampan yang baling-balingnya di belakang tuh ini dia Ustaz. Ustaz Somad, mobil yang untuk masuk ke Batu Tilam supaya tak sampai jam 2 malam, yang bannya bisa bertajam yang naik itu, ini dia Ustaz, miniaturnya. Bentuk besarnya mana? Nanti Pak Ustaz, kita cicil dulu Pak Ustaz ya. Insya tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Yang membuat Politeknik Bengkalis, insinyurnya, teknisinya, sarjananya, doktornya dari Politeknik Bengkalis. Tapi Abdul Somad yang memunculkan idenya, insya Allah dapat amal jariah. Dari bunyi aminnya macam tak setuju. Setuju Bapak Ibu saya dapat amal jariah. Semua yang hadir di Politeknik Bengkalis ini dapat amal jariahnya insya Allah. Amin. Kita ini semua akan mati. Mimdate mataya bawati. Yang senyum berarti udah tua. Tahu dia mengeja mimdate mataya bawati. Berapa banyak orang kaya-kaya di Bengkalis ini mati. Orang kaya mati. Pejabat jangan kalian sebut ada orang itu. Sampai hati kalian. Polisi ada 2 orang kok. Aku tak salah Pak Polisi, aku nanya aja orang nih jawab. Ustaz? Tengoklah Pak, aku pun dibilang orang mati juga. Apa lagi kalian? Kita ini semua akan mati. Seragam tinggal, pistol tinggal. Yang dibawa pistol air. Habis semua mati. Abdul Somad mati. Channel YouTube-nya ya kalau ditonton orang. Kalau tadi tonton orang mati. Tapi ada yang tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Apa dia? Sampan untuk kebanggaan beliau. Semua dai-dai dari Jakarta yang akan dibawa oleh MUI masuk ke bagan beliau memakai mobil yang dibuat oleh Politeknik Bengkalis itu. Kalau selama ini mobil made in Japan, made in Jerman, made in USA, made in China, kita akan melihat sampan made in Politeknik Bengkalis. Nanti, sekarang nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diharapkan pokok kelapa sawit tak berbuah. Dari mana Ustaz tahu? Ini tak ada buah. Apa yang mau diharapkan? Inilah amal jariah yang kita harapkan supaya bisa meringankan beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak tausiah dari mulai Sabang sampai Papua, ceramah saya di Makassar, tausiah saya di Maluku, yang lepas beban pikiran saya, yang hilang beban susah hati saya di Politeknik Bengkalis nilai.
Lepas semuanya udah kutumpahkan semuanya, sudah habis. Kalau mati aku menghadap Allah, aku sudah tak ada beban lagi. Hai Abdul Somad, udah kau sampaikan. Udah ku sampaikan semuanya di Politeknik Bekalis ya Allah. Entah dibuat mereka entah tidak, Allah alam ya Allah. Tapi saya husnuzon, mereka akan melakukan itu insya Allah. Dana-dana pun akan turun dari pusat insya Allah. Mereka akan buatkan proposalnya insya Allah. Mereka akan dimudahkan Allah. Man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan dakwah? Dakwah ke Bagan Benio, dakwah ke Talang Mama, dakwah ke suku Akit, dakwah ke suku Laut. Siapa yang memudahkannya? Dimudahkan Allah lah urusan akhiratnya nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau begini cara berpikir mahasiswa Politeknik, tak sempat dia mabuk, tak sempat dia sakau, tak sempat dia nongkrong, tak sempat dia kongko-kongko, tak sempat dia ngopi-ngopi. Karena dia berpikir bagaimana kami mewujudkan cita-cita Ustadz Somad bersama Politeknik Bengkalis. Takbir! Saudara yang dimuliakan Allah, saya tak ada niat buruk. Saya tidak ada ingin macam-macam. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang ekonomi. Saya bukan pejabat. Saya hanyalah da'i yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya sampaikan di Politeknik Bengkalis ini, itu adalah kerisauan saya. Tentang pikiran-pikiran saya. Tentang pengalaman saya masuk hutan keluar hutan. Ustadz Somad itu ialah diundang ke sana naik pesawat pribadi. Diundang ke sana dijemput. Diundang ke sana. Itu kalau ke Malaysia dijemput. Kalau di Riau, datang tak dijemput, balik tak diantar. Macam hantu jelangkung. Ustadz ni menyindir Pemda Bengkalis ni ya? Tidak. Saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya tidak pernah minta jemput. Saya tidak pernah minta layani. Saya tidak pernah minta tiket pesawat VIP. Saya tak pernah minta hotel bintang 5. Saya tidak pernah minta macam-macam. Kalau ada orang yang mengatakan, mengatasnamakan tim Ustadz Abdul Somad, minta macam-macam, dijamin penipu, pembohong, lapor ke Pak Polisi, tangkap sekarang juga. Setuju? Main setuju-setuju aja. Ini adik-adik ini mahasiswa. Yang mahasiswa Politeknik angkat tangan. Udah siap kalian membuatkan sampanku tadi? Jangan kalian pacaran. Jangan kalian homo laga pedang. Nama LGBT terlalu bagus. Bangga orang dengan LGBT. Tak boleh panggil LGBT. Lalu apa namanya? PLT. Apa itu PLT? Penyuka lubang tai. Tak layak Ustadz bercakap begini di depan Kemenak. Tak sopan Ustadz ngomong begini di depan ulama. Ustadz kan ulama, Ustadz kami. Di depan LAM kenapa Ustadz bercakap begini? Mendengar cakap lubang tai tadi, jijik apa tak jijik? Kotor apa tak kotor? Mau muntah mendengarnya. Apalagi melakukannya. Kalau ada yang tertangkap, dosen, pendidik, tertangkap, hukum. Bagaimana hukum Islam? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu melihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Hukumnya adalah hukuman mati. Tidak ada hukuman lain. Hukumnya adalah hukuman mati. Kalau di penjara, dia akan jadi WTS laki-laki. WTS laki-laki. WLS. Wanita pula. Tidak menyelesaikan masalah. Orang yang korban sodomi akan menjadi pelaku sodomi. Tidak selesai. Ibu jaga anak ibu. Bapak jaga anak bapak. Karena bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari apa ini? Hari Sabtu. Nanti malam. Nanti sore sudah datang anak lajang bawa sepeda motor yang knalpotnya baru disunat. Bunyinya pas lewat di depan rumah bapak, bengep. Malam nanti malam anak-anak Politeknik Bengkalis tidak lagi ada yang pacaran. Kenapa?
Karena kepala mereka tak sempat memikirkan pacarnya. Kepalanya sudah dipenuhi bagaimana membuat sampan pesanan Ustaz Somad. Ya Allah, anak-anak muda, anak-anak lajang, yang gadis-gadis, berkat doa kami yang ramai pagi siang ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Tamat riwayat play. Sampai hati Ustaz Somad. Sampai hati Ustaz. Sudah 5 tahun pacaran Pak Ustaz. Apa? 5 tahun kau pacaran tak nikah-nikah? Dari semester 1 sampai semester 12 Pak Ustaz. Itulah lambat kau kuliah gara-gara pacaran. Kenapa kau pacaran? Untuk membangkitkan semangat Pak Ustaz. Perempuan mahasiswi yang pacaran 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, tak dimakan-makan. Dibawa ke pinggir pantai, dibawa ke pulau, dibonceng, bonceng, gembung masuk angin. Yang gembung laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Masih mau kalian pacaran? Bodoh. Kalau masih ada perempuan mau pacaran, bodoh, bin goblok, bin tolol. Laki-laki ini tidak merasakan apa-apa. Mereka cuma modal flash disk saja. Saya Abdul Somad, kasar keras begini, bukan karena benci, karena sayang sama kalian. Kalian adalah adik-adikku, kalian adalah keponakanku, kalian adalah anak perempuanku, walaupun aku tak punya anak perempuan. Saya mau menjaga harkat martabat perempuan. Hai playboy cap tupai. Pantang nampak pokok kelapa. Asal ada pokok kelapa, hinggap. Habis pokok kelapa, berlubang semua. Hai playboy cap gayung. Pantang menengok bak, langsung. Habis cedok sana, cedok sini. Ingat, kau akan punya anak perempuan. Kau punya adik perempuan. Kau punya kakak perempuan. Jaga harkat martabat. Serius belajar. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, dan semester 7 akan kami bawa ke bagan beliau. Nanti kalian akan menjadi orang. Kalian akan menjadi penemu. S2 kalian akan ke Jerman insyaAllah. Amin. Tapi setelah tamat, kalian pulang membangun Bengkalis, membangun Riau, membangun Lancang Kuning, membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Membuat sampan, membuat mobil, membuat mesin pemanas. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Duitnya dari APBD, APBN. Amin. Datang bupati, mengkucurkan dana, lebih ditangkap KPK. Kenapa? Temuan Inspektorat Jenderal, KPK, BPK, polisi akan menangkap, jaksa menuntut ke pengadilan. Maka mesti dibuatkan aturannya. Kalau kabupaten, Perda, peraturan daerah, APBD bisa dipakai untuk membuat sampan Ustaz Somad. APBN mesti dibuat, bisa dipakai untuk dakwah, politeknik bisa memakai. Siapa yang mengeluarkan perda? DPRD. Siapa yang mengeluarkan undang-undang? DPR. Yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari 2024. Gunakan suara mahasiswa, mahasiswi memilih. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang partai. Saya bukan caleg. Tapi saya mengajak gunakan hak pilih. Jangan golput. Jangan sebar hoax. Pemilu damai. Pilih orang yang mensupport program pendidikan dan dakwah. Allahu Akbar. Kalau datang orang ke Bengkalis menyebar duit, saya yakin dan percaya orang Bengkalis tidak akan mengambil duitnya, karena orang Bengkalis kaya-kaya. Kalaupun mengambil, ambil duitnya, jangan coblos oraknya. Setuju? Apa pula setuju? Duit haram itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemana duit haram ini kami buang Pak Ustaz? Jangan buang ke Pulau Rupat.
Jangan campakkan ke laut. Karena tak boleh membuang duit. Jadi duit ini kemana kami buat Pak Ustaz? Kumpulkan duit Arab itu semua. Kita buat sampan untuk kebagan benih. Tapi itu kan duit haram Pak Ustaz. Nanti kalau kami buatkan sampan yang kipasnya di belakang, tenggelam pula Ustaz nanti. Bukan untuk milik pribadi, tapi untuk kepentingan dakwah. Kalau untuk kepentingan dakwah, duit riba, bapak ibu yang punya duit banyak di bank, riba, duitnya tak boleh diambil, berpindah ke Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Tapi yang ada duit di bank konvensional, maka ada duit bunganya. Bunganya itu boleh diberikan untuk kepentingan masalih ammah, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Boleh untuk kepentingan umum, boleh untuk kepentingan umum. Salah satunya adalah untuk membuat sampan kebagan beliau tadi. Ini Ustaz ini dari tadi itu aja yang dicakapkannya. Karena aku ingin supaya ini cepat terwujud, supaya mudah kami berangkat. Bulan berapa nanti kita berangkat Ustaz Allah? Insya Allah 2024 kami akan berangkat. Kata Ustaz Anob bulan Maret. Saya berharap bulan Maret sampan sudah siap. Masalah yang mobil tadi itu lain lah itu. Nanti. Tadi malam kami di Kabupaten Bengkalis mendapatkan mobil ambulan, mendapatkan mobil operasional 2. Sudah banyak kami berkeliling Riau. Baru di Bengkalis inilah orangnya hebat-hebat, kaya-kaya, banyak duit. Mudah-mudahan yang kaya-kaya rezekinya berkah insya Allah. Adapun yang kaya-kaya, yang bakhil-bakhil, yang pelit-pelit, mudah-mudahan cepat mati. Jangan diaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 11, sekarang sudah sampai jam 12. Tak lama lagi waktu zuhur sudah datang, kita pun akan bersiap-siap. Jangan sampai gara-gara tausiah tak selesai sholat ke masjid, dan nanti waktu sholat zuhur tetap khusyuk sholatnya. Jangan sampai takbiratul ihram terbayang sampan yang baling-balingnya di belakang. Kira-kira kalau saya tahu lanjutkan tausiah ini sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir majelis mari kita berdoa. Mudah-mudahan Politeknik Bengkalis diturunkan rahmat dan berkah. Para civitas akademika, dosen, mahasiswanya semuanya semangat mewujudkan cita-cita umat dan bangsa. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah wadah warahmah. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya insyaallah. Ala hadhihi niyah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata wal karamata ala Politeknik Bengkalis ya Allah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan, kebaikan kepada Civitas Akademika, keluarga besar kampus Politeknik Bengkalis ya Allah. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mat wa abwaabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki, pintu barakah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi kami, istiqamahkan mereka dalam salat berjamaah. Istiqamahkan hatinya dalam iman dan Islam. Allahumma dafa'anal ghala wal waba' wal fasya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan adik-adik mahasiswa kami dari malapetaka, dari bencana, dari riba, dari zina, dari LGBT, dari narkoba. Jadikan mereka anak-anak mahasiswa yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Membahagiakan orang tua dengan prestasi. Dijauhkan dari segala musibah ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma barik, berikanlah berkah pada ulang tahun yang ke-22 Politeknik Bengkalis, semoga tetap jaya, bermanfaat ilmunya untuk umat dan bangsa, untuk agama, untuk negeri, untuk orang tua, bil khusus bumi lancang kuning dan dakwah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum.